A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bittahiyatil Islam, tahiyatan min dillahi mubarakatan thayyibah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Ikhwatil iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah dengan izin Allah, Allah pertemukan kita kembali hari ini sampai detik ini untuk kembali menikmati keindahan, kesucian bulan Ramadan, bulan yang insyaallah penuh berkah, bulan yang insyaallah penuh ampunan, dan insyaallah kita bertekad dalam diri kita akan menjadikan Ramadan tahun ini, akan menjadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati. Sebagaimana para ulama mencontohkan 6 bulan menjelang kedatangan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan. Setidaknya bagi kita yang orang awam, kita menghusyukkan doa kita bermunajat kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah dalam doa yang sering-sering kita ulang sejak datangnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan hari ini Allah mengijabah doa kita. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah berikan kita kesempatan untuk beramal dengan sebaik-baik amal di bulan Ramadan. Karena sungguh di bulan Ramadan, setiap yang amalan sunnah yang kita lakukan, maka Allah nilai sebagai amalan wajib. Dan setiap amalan wajib yang kita lakukan, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Dan insya Allah semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwatil iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan bulan Ramadan adalah karena Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Allah telah menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, lantas membuat bulan Ramadan ini menjadi mulia. Sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada malam di mana diturunkan Al-Qur'an, yakni malam Lailatul Qadar. Maka Al-Qur'an menjadi mulia. Al-Qur'an mulia, dan orang-orang yang bersama Al-Qur'an insyaallah menjadi orang-orang yang mulia, akan Allah angkat derajatnya. Keistimewaan Ramadan ini karena Al-Qur'annya, maka tak jarang saudaraku kita lihat pemandangan di dalam masjid dimanapun yang kita bisa melihat saudara-saudara kita selama bulan Ramadan disibukkan dengan Al-Qur'an, disibukkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Di pojok-pojok masjid, di setiap hari, pagi, siang, sore atau bahkan malam, mereka disibukkan dengan Al-Qur'an. Sebuah pemandangan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Mengapa? Karena Allah telah mengistimewakan Ramadan ini dengan Al-Qur'an, dan Allah memuliakan orang-orang yang bersama Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau Ramadan tidak menjadikan kita dekat dengan Al-Qur'an, lantas di bulan manakah lagi yang sanggup membuat kita untuk dekat bersama Al-Qur'an? Kalau Ramadan tidak membuatkan kita disibukkan dengan Al-Qur'an, lantas di hari-hari apa lagi untuk membuat kita disibukkan dengan Al-Qur'an? Ayo saudaraku, mungkin kita terlalu disibukkan dengan kesibukan dunia, lantas kita melewatkan hari-hari kita bersama Al-Qur'an. Maka ambil momentum Ramadan ini untuk kita membaca Al-Qur'an, untuk kita mentekadkan setidaknya satu hari kita bisa menghabiskan 1 juz Al-Qur'an yang kita bacakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita temukan 4 golongan manusia terhadap Al-Qur'an. Pertama, mereka yang tidak membaca Al-Qur'an karena mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Ini jelas kekafirannya. Yang kedua, mereka yang beriman kepada Al-Qur'an
tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan membaca Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang hari ini beriman kepada Al-Quran, namun belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, Allah berikan kemudahan kepadanya untuk membaca Al-Quran. Setidaknya saudaraku, mereka sudah mendapatkan 2 pahala kebaikan. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala karena kesungguhannya untuk membaca. Adapun golongan yang ketiga, mereka yang beriman kepada Al-Quran, mereka mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Quran, namun mereka enggan, mereka malas untuk membaca Al-Quran. Kita juga berdoa kepada Allah, siapapun orang yang masuk ke dalam golongan ketiga ini, Allah bukakan pintu hatinya untuk senantiasa dekat kepada Al-Quran. Karena sungguh sangat disayangkan jika hari-hari kita dilewatkan tanpa membaca Al-Quran. Bukankah 1 huruf Al-Quran yang kita bacakan, Allah berikan 10 pahala kebaikan? Lantas kita bayangkan, jika hari ini kita membaca 1 halaman saja, berapa banyak huruf yang ada di sana? Maka begitulah pahala yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun golongan yang keempat, mereka yang beriman kepada Al-Quran, mereka mempunyai kemampuan membaca Al-Quran, dan mereka hidup bersama Al-Quran. Hari-hari mereka diisi bersama Al-Quran. Tiada hari yang mereka lewati tanpa mereka bersama Al-Quran. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah masukkan kita, Allah golongkan kita ke dalam golongan yang keempat ini. Mereka yang beriman, mereka yang punya kemampuan membaca Al-Quran, dan mereka yang hidup bersama Al-Quran. Karena keistimewaan Ramadan adalah karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, maka mari kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana para sahabat, para ulama telah mencontohkan. Seorang sahabat bernama Mujahid selalu menghabiskan malamnya dari jeda waktu sholat maghrib ke isya untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan begitu banyak para sahabat mentakhirkan sholat isyanya di 1/4 malam Ramadan agar mereka bisa menghabiskan dari waktu maghrib sampai sholat isyanya untuk menghatamkan Al-Quran. 4 imam mazhab juga telah mencontohkan kepada kita, saudaraku. Seperti Imam Malik yang menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Masya Allah. Jika kita hitung, maka Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran 60 kali ini, perharinya tidak kurang dari 2 kali menghatamkan Al-Quran 60 juz. Jika 1 kali hatam 30 juz, maka 2 kali hatam 60 juz yang dibacakan oleh Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Ibu Hanifah. Lalu bagaimana dengan Imam Malik? Seorang ulama hadis, ya. Bahkan beliau rela meninggalkan majelis hadisnya, meninggalkan majelis ilmu yang lainnya agar hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Imam Malik mengatakan, tidak ada perkataan yang lebih mulia untuk dilewatkan hari ini selain membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Ahmad yang rela meninggalkan majelis fatwanya agar ia bisa menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat sudah mencontohkan, para ulama sudah mencontohkan begitu agungnya Ramadan ini dengan Al-Quran. Lantas, apakah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga kita tidak punya waktu? Kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Mari kita ambil momentum ini. Dan sangat rugi, sangat disayangkan jika hari-hari yang kita lewatkan di bulan Ramadan ini tanpa kita lewati dengan menghatamkan Al-Quran. Kita ambil kesempatan ini yang Allah berikan, yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yang sudah Allah panggil sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak bersama Al-Quran. Kita isi hari-hari kita bersama Al-Quran, dan semoga hidup kita diterangi dengan cahaya Al-Quran. Beruntunglah mereka yang siang harinya berpuasa, menghabiskan waktunya berlapar-lapar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbangga dengan amalan puasanya kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di malam harinya mereka habiskan waktunya, mereka korbankan istirahatnya agar mereka bisa bersama Al-Quran. Dan semoga momentum Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita adalah momentum terbaik yang Ramadan kali ini kita isi dengan sebaik-baik amal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Takwa karena puasanya, takwa karena ibadahnya, dan takwa karena Al-Quran yang hidup bersamanya. Hafan minkum, semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.